Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal ngobrol santai soal manipulasi, khususnya tentang trik-trik yang kadang dipakai wanita buat bikin pria selalu nurut dan dapetin apa yang mereka mau. Nah, kalau kamu cewek yang lagi nonton, bisa banget kebalik nih skenarionya. Bisa aja prianya yang gunakan cara ini sama kamu. Jadi, kalau pasangan kamu sering ngelakuin hal-hal ini, kamu mungkin lagi berhadapan sama seorang manipulator. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, apa sih sebenarnya arti manipulasi? Sederhananya, manipulasi itu mengontrol atau mempengaruhi orang lain dengan cara yang enggak adil atau curang. Ada wanita yang udah ahli banget dalam manipulasi, dan kalau kamu nggak waspada, tiba-tiba aja kamu udah kehilangan kebebasan, pikiran, bahkan segalanya cuma karena cinta. Kalau kamu curiga lagi dimanipulasi dalam hubungan, video ini bakal kasih kamu pencerahan. Jangan buru-buru klik keluar ya, karena di akhir video, kita bakal kasih tahu apa yang harus kamu lakuin kalau kamu terjebak dalam hubungan manipulatif. Jadi, pastikan nonton sampai habis. Oke, yuk kita mulai aja. Tanda pertama kamu lagi dimanipulasi adalah kalau pasangan kamu sering pakai emotional blackmail alias pemerasan emosional. Ini tricky banget buat dideteksi karena biasanya kita nggak sadar kalau lagi dimanipulasi, apalagi kalau udah sayang. Tapi kalau orang di luar yang ngeliat hubungan kamu, kayak teman, keluarga, mereka pasti bisa ngeh kalau ada yang aneh. Pemerasan emosional itu kayak bikin pasangan merasa salah terus sama perasaan atau pikiran mereka sendiri. Banyak wanita yang sering banget pakai cara ini, misalnya dengan drama, gaslighting, atau bahkan ngancam-ngancam. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa terjebak di situasi kayak gini. Pemerasan emosional itu parah banget. Pasangan yang kayak gini bakal berusaha bikin kamu takut, merasa bersalah, atau merasa berutang budi. Dalam kasus ekstrim, mereka bisa pakai rahasia yang kamu ceritain buat ngancem kamu, biar kamu nurut. Misalnya kamu pernah cerita sesuatu yang sensitif, tiba-tiba mereka mulai pakai itu buat ngancem. Kalau kamu nggak nurut, mereka bakal bocorin semuanya. Pemerasan emosional itu beneran nggak oke. Dan ini tanda besar kalau hubungan kamu ada masalah. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Seks. Kamu pasti sering dengar di obrolan seputar hubungan, ada yang bilang kalau wanita sering pakai seks sebagai senjata. Maksudnya, mereka bisa menahan diri dari berhubungan intim sampai kamu melakukan sesuatu yang mereka mau atau nurut sama keinginan mereka. Kadang, wanita bisa pura-pura marah besar gara-gara hal kecil yang kamu ucapkan atau lakukan. Dan tiba-tiba, itu jadi alasan buat menolak keintiman. Kalau hal kayak gini terus dibiarkan dalam hubungan, nggak lama lagi, salah satu dari kalian mungkin bakal mulai mencari cinta, kenyamanan, atau perhatian dari luar hubungan. Udah bertahun-tahun wanita menggunakan seks sebagai senjata buat bikin pria melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka nggak pengen, demi membuat wanita tersebut terbuka atau lebih intim. Nah, poin ketiga. Cara lain wanita memanipulasi pria adalah dengan pujian berlebihan. Ini juga bisa berlaku sebaliknya ya. Tapi kalau kamu merasa pasangan kamu tiba-tiba mulai memuji-muji kamu secara berlebihan, terutama saat mereka punya permintaan tertentu, kamu harus waspada. Pujian berlebihan bisa terlihat lucu atau bikin senang. Tapi kalau kamu nggak cukup cerdas buat menyadari, kamu bisa aja jatuh ke perangkapnya. Contoh klasiknya adalah ketika tiba-tiba pasangan kamu yang biasanya nggak terlalu perhatian mulai memuji penampilan atau hal-hal yang udah biasa kamu lakukan. Misalnya, kamu pakai baju yang sama seperti biasanya, tapi hari ini pasangan kamu langsung bilang, kamu pria paling ganteng sedunia. Kata kuncinya di sini adalah berlebihan, artinya pujian itu lebih dari yang biasanya kamu dapatkan. Kalau pasangan kamu mulai membuat kepala kamu besar dengan pujian, bisa jadi ada permintaan tersembunyi yang sedang dipersiapkan. Jangan buru-buru terjebak dalam trik ini, karena bisa jadi itu cara mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah.
Oke, kita lanjut ke poin keempat. Buktikan cintamu. Ini adalah salah satu trik klasik dan sering muncul dalam berbagai bentuk, tapi biasanya ada satu kalimat yang jadi tanda utama. Kalau kamu cinta sama aku, misalnya, kalau kamu cinta sama aku, beliin aku tiket buat aku pergi liburan sama teman-teman cewekku. Atau, kalau kamu cinta sama aku, beliin aku iPhone 20 Pro dong, dan seterusnya. Mereka menggunakan perasaan cinta kamu buat mendapatkan apa yang mereka mau, dan sayangnya, ini bisa terjadi terus-menerus. Sekarang, meskipun hal ini mungkin nggak selalu buruk, masalahnya tuh ini muncul ketika ini jadi hal yang konstan dalam hubungan kalian. Orang memang kadang-kadang melakukan hal ini untuk bercanda dan nggak perlu dianggap terlalu serius. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, kamu harus mulai curiga ada sesuatu yang nggak beres. Bisa jadi pasangan kamu sedang mencoba memanipulasi kamu untuk melakukan apapun yang mereka inginkan setiap saat. Bro, kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa kamu ujung-ujungnya jual rumah, mobil, bahkan habisin tabungan hanya untuk membuktikan cinta. Ada banyak cara lain buat buktiin cinta, dan itu nggak perlu selalu dilakukan atas permintaan mereka. Poin kelima, mereka suka bikin pernyataan dramatis. Pernyataan ini biasanya terdengar berlebihan, dramatis banget, bahkan kadang nggak masuk akal. Misalnya, orang yang manipulatif sering pakai pernyataan dramatis kayak, kamu satu-satunya orang yang pernah aku cintai. Dalam beberapa kasus yang lebih buruk, mereka bisa menelan kata-kata kamu, memelintir maknanya, dan kemudian melemparkannya kembali ke kamu dengan cara yang nggak kamu kenali. Mereka tahu persis apa yang kamu maksud, tapi mereka akan memberi twist pada kata-kata itu, menambahkan makna sendiri, dan menggunakannya untuk menyakiti kamu atau membuat kamu tunduk pada keinginan mereka. Jangan tertipu dengan trik ini. Beberapa wanita memang ahli dalam hal manipulasi kayak gini. Oke, kita masuk ke poin ke-6. Mereka selalu bilang, cuman bercanda. Pernah nggak sih, kamu ada di situasi di mana pasangan kamu bilang sesuatu yang menyakitkan atau bikin sedih, lalu begitu kamu mulai kesal, mereka langsung bilang, ah, bercanda aja kok. Nah, ini sebenarnya adalah perilaku manipulatif. Mereka sengaja memancing reaksi dari kamu. Dan kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa kebawa arus yang ujung-ujungnya bisa jadi pertengkaran. Begitu kamu ngerti bahwa banyak orang pakai taktik cuma bercanda ini buat menyampaikan apa yang sebenarnya mereka rasakan atau pikirkan, kamu akan sadar kalau itu bukan sekadar lelucon biasa. Biasanya, ada makna tersembunyi atau perasaan yang ingin mereka sampaikan di balik candaan itu. Kebanyakan wanita sering menggunakan cara ini untuk mengungkapkan perasaan mereka, sambil menyelimuti maksud aslinya dengan kata bercanda, supaya nggak terlalu terasa menyakitkan. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya mereka coba sampaikan. Itu bukan sekadar lelucon, dan kamu harus menganggapnya serius. Ada hal-hal tertentu yang nggak seharusnya dijadikan bahan bercandaan, terutama dalam hubungan. Kebiasaan, cuma bercanda. Ini seharusnya dihentikan. Apalagi kalau candaan itu malah menyakiti perasaan pasangan. Bukan berarti hubungan harus jadi kaku dan nggak ada kesenangan ya. Hidup ini juga nggak perlu terlalu serius. Karena pada akhirnya, kita semua nggak bakal keluar dari sini hidup-hidup kan? Tapi, saat pasangan mulai bikin candaan yang menyakitkan dan bikin yang satunya terluka, itu adalah masalah yang bisa menimbulkan kebencian jika dibiarkan terus-menerus. Terakhir, salah satu taktik manipulatif terbesar yang sering dipakai wanita untuk mengendalikan pria adalah air mata. Kebanyakan pria nggak bisa menangis dengan mudah, tapi ada wanita yang bisa, bahkan ada yang punya air mata buaya di bawah permukaan. Begitu kamu ngomong sesuatu yang nggak mereka suka atau yang mereka anggap nggak sesuai, air mata pun mulai mengalir. Semua orang tahu kalau pria umumnya nggak tahu cara menghadapi air mata, dan banyak dari mereka akan langsung mundur atau menyerah begitu melihat wanita menangis. Mereka merasa udah mendorong wanita itu sampai batasnya, makanya si wanita menangis. Tapi faktanya, banyak wanita yang tahu bahwa pria seringkali hanya mengerti bahasa air mata, dan mereka menggunakan itu untuk keuntungan mereka, bahkan ketika sebenarnya nggak perlu. Ingat bro, nggak semua air mata perlu diakui. Nggak bilang kamu harus jadi nggak punya hati atau nggak peka saat pasangan kamu benar-benar terluka, tapi kamu harus bisa membedakan antara air mata buaya dan yang asli.
Ketika seseorang benar-benar menangis, ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa itu legit atau enggak. Coba perhatikan lebih dalam, dan kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang kamu temukan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan kalau berhadapan dengan wanita yang manipulatif? Nah, kamu bisa pakai 3 saran umum ini. Pertama, dalam setiap situasi, pastikan kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan langsung percaya pada apa yang terlihat di permukaan. Pikirkan baik-baik, ambil konteks situasi secara menyeluruh, dan buat keputusan berdasarkan gambaran besar, bukan hanya apa yang ada di depan mata. Jangan terburu-buru mengambil keputusan akhir atau keputusan impulsif. Kalau perlu waktu, minta waktu sebelum merespons sesuatu. Berpikir jernih, dan kamu akan baik-baik saja. Kedua, kadang kamu perlu belajar untuk mengatakan tidak. Banyak pria dan orang pada umumnya merasa sulit untuk berkata tidak karena berbagai alasan. Mereka merasa bersalah, takut melukai perasaan orang lain, atau merasa orang lain akan berpikir mereka nggak cukup mencintai. Tapi, kadang berkata, tidak, itu sehat buat kamu. Ini memberi kamu waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kamu inginkan, daripada memenuhi setiap permintaan orang yang kamu cintai. Kalau mereka benar-benar mencintai kamu, mereka harusnya bisa memahami alasan kamu menolak, daripada mengharapkan kamu selalu memberikan jawaban atau komentar positif. Terakhir, kalau manipulasi sudah semakin parah, kamu perlu memutuskan apakah kamu ingin tetap berada dalam hubungan yang emosionalnya sudah nggak sehat, atau kamu ingin pergi. Banyak orang bisa mengatasi manipulasi, banyak yang bisa bangkit dari situ, tapi ada juga yang nggak bisa menanganinya dengan baik. Kalau kamu merasa manipulasi yang kamu alami dalam hubunganmu sudah mengganggu kesehatan mental kamu dan bikin kamu nggak bahagia, mungkin ini saatnya untuk mengambil keputusan berat dan keluar dari hubungan itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.